Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai kunci jawaban atau pembahasan dari aktivitas peserta didik yang tertera pada modul interaktif berbasis stream untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis di unit 2 aturan kosinus. Pada aktivitas peserta didik ini, peserta didik harus membuktikan rumus aturan kosinus. Nah, silakan perhatikan gambar 4 di bawah ini. Ini ada segitiga ABC. Kemudian pada segitiga BDC itu kita ingat-ingat lagi rumus teorema Pitagoras. Segitiga BDC itu A kuadrat itu sama dengan H kuadrat. H kuadrat itu adalah CD ditambah BD kuadrat. Kita tulis persamaan 1. Kemudian pada segitiga ADC itu kita ingat lagi rumus perbandingan sinus, yaitu sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depannya itu H, per sisi miringnya adalah B. Sehingga kita tuliskan H sama dengan B dikali sin A. Itu ada persamaan 2. Kemudian, untuk kosinus A, kosinus adalah sisi samping per sisi yang miring. Sisi sampingnya adalah AD, dan sisi miringnya adalah B. Sehingga AD sama dengan B cos A. Itu ada persamaan 3. Nah, kemudian kalau misalkan dari gambar, itu BD itu adalah BA dikurangi dengan DA. Nah, kemudian substitusikan persamaan 2 dan 4 ke persamaan 1, sehingga diperoleh A kuadrat sama dengan H kuadrat ditambah BD kuadrat. Nah, BD-nya kita substitusikan dengan persamaan 4, dan H kuadratnya kita gunakan persamaan yang kedua. Sehingga A kuadrat sama dengan B dikali sin A kuadrat ditambah BD dikurangi DA dikuadratkan. Kemudian kita jabarkan persamaan tersebut sehingga A kuadrat sama dengan B kuadrat dikali sin kuadrat A ditambah BA kuadrat dikurangi 2BA dikali DA ditambah DA kuadrat. Itu terus persamaan 5. Nah, dari ini kan sin 2, sin kuadrat A. Nah, sin kuadrat A itu kita ingat rumus identitas trigonometri. Sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Sehingga sin kuadrat A itu 1 dikurangi cos kuadrat A. Nah, kemudian substitusikan persamaan 3 dan persamaan 6 ke persamaan 5. Jadi persamaan 3-nya itu adalah AD sama dengan B cos A. Nah, sehingga untuk sin kuadrat A-nya kita substitusikan dengan persamaan 6, 1 min cos kuadrat A, dan AD atau DA-nya kita substitusikan dengan persamaan 3. Sehingga DA itu kan, kalau misalkan di segitiga, kita lihat BA itu adalah C. Sehingga BA kuadrat adalah C kuadrat. Sehingga BA kuadrat dikurangi 2BA dikali DA ditambah DA kuadrat itu jadinya C kuadrat dikurangi 2C. B cos A ditambah B cos A kuadrat. Karena DA itu adalah B cos A. A kuadrat sama dengan B kuadrat kali 1 adalah B kuadrat dikurangi B kuadrat cos kuadrat A ditambah C kuadrat dikurangi 2 dikali C dikali B cos A ditambah B cos A kuadrat itu adalah B kuadrat dikali cos kuadrat A. Sehingga kita peroleh A kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi B kuadrat cos kuadrat A ditambah C kuadrat dikurangi 2CB itu kita tuliskan 2BC sesuai urutan alfabet ya. 2BC cos A ditambah B kuadrat kali cos kuadrat A. Kemudian kita tuliskan posisinya sesuai suku pada aljabar. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, kemudian dikurangi B kuadrat cos kuadrat A ditambah B kuadrat cos kuadrat A dikurangi 2BC cos A. Kemudian karena min B kuadrat cos kuadrat A ditambah B kuadrat cos kuadrat A itu adalah 0, maka kita tidak tulis lagi ya. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min 2BC cos A. Sehingga kita tuliskan 2BC cos A sama dengan ini tidak ruas, sehingga jadinya B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, kita mencari cos A itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat dibagi 2BC. Itu kita peroleh rumus yang pertama. Kemudian, rumus yang kedua, perhatikan lagi segitiga pada gambar 5 di bawah ini. Pada segitiga CDA,
Itu ingat lagi rumus teorema Pythagoras, CDA itu B kuadrat itu sama dengan M kuadrat ditambah CD kuadrat. Itu persamaan 1. Kemudian pada segitiga BDA itu kita tulis perbandingan sinus sisi depan dibagi sisi miring. Sin B sama dengan M per C. Sehingga M sama dengan C dikali sin B. Itu ada persamaan 2. Untuk perbandingan kosinusnya, kosinus B itu adalah sisi samping per sisi miring. Sehingga kita tulis DB per C. Sehingga DB sama dengan C dikali cos B. Itu persamaan 3. Kemudian CD itu kalau pada gambar adalah CB dikurangi DB. Nah, kita lihat lagi gambarnya. CD itu adalah CB dikurangi DB. Nah, itu kita tulis persamaan yang keempat. Kemudian substitusikan persamaan 2 dan 4 ke persamaan 1. Tadi persamaan satunya adalah B kuadrat sama dengan M kuadrat tambah CD kuadrat. Nah, M kuadratnya kita substitusikan dengan persamaan 2. Nah, CD-nya itu dengan persamaan 4. Sehingga kita peroleh B kuadrat sama dengan C kali sin B kuadrat tambah CB dikurangi DB kuadrat dikuadratkan. Kemudian B kuadrat sama dengan C kuadrat dikali sin kuadrat B ditambah CB kuadrat dikurangi 2CB kali DB ditambah DB kuadrat. Nah, ingat rumus identitas trigonometri. Sin kuadrat B ditambah cos kuadrat B itu 1. Sehingga sin kuadrat B sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat B itu persamaan 6. Nah, substitusikan persamaan 3 dan 6 ke persamaan 5. Nah, yang di situ. Sehingga B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sin kuadrat B-nya kita substitusikan dengan 1 min cos kuadrat B. Dan CB-nya itu adalah A. Kalau kita lihat di segitiga yang tadi. Sedangkan DB itu adalah C cos B. Sehingga kita substitusikan jadinya 2A C cos B ditambah C cos B dikuadratkan. Nah, kita peroleh B kuadrat sama dengan C kuadrat kali 1 C kuadrat. C kuadrat dikalikan negatif cos kuadrat B sama dengan negatif C kuadrat cos kuadrat B ditambah A kuadrat dikurangi 2A dikali C cos B ditambah C cos B dikuadratkan adalah C kuadrat dikali cos kuadrat B. Kemudian sehingga jadinya adalah B kuadrat sama dengan C kuadrat min C kuadrat cos kuadrat B ditambah A kuadrat dikurangi 2AC cos B tambah C kuadrat cos kuadrat B. Nah, kita dekatkan suku-suku yang sejenisnya seperti C kuadrat cos kuadrat B sehingga kita peroleh, nah, di sini negatif C kuadrat cos kuadrat B ditambah C kuadrat cos kuadrat B itu 0, sehingga kita nggak tuliskan lagi. Sehingga B kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah A kuadrat dikurangi 2AC cos B. Nah, kita tuliskan 2AC cos B itu nilai ruasnya sama dengan C kuadrat ditambah A kuadrat dikurangi B. Nah, untuk cos B-nya, jadi cos B-nya itu adalah C kuadrat ditambah A kuadrat dikurangi B kuadrat dibagi 2A. Itu rumus yang kedua. Kemudian rumus yang ketiga itu perhatikan gambar 6 di bawah ini, gambar segitiga yang ketiga. Pada segitiga BOA, itu kita lihat BOA itu ada rumus teorema Pythagoras, C kuadrat itu sama dengan H kuadrat ditambah AO kuadrat. Kemudian pada segitiga BOC itu perbandingan sinus C-nya itu adalah H per A, sisi depan per sisi miring. Sehingga H sama dengan A dikali sin C, itu persamaan 2. Nah, untuk kosinus C-nya itu kan perbandingannya adalah sisi samping per sisi miring. Nah, sisi sampingnya adalah kosinus C itu adalah OC. Sehingga OC per A. Sehingga OC sama dengan A dikali cos C. Itu persamaan 3. Nah, AO kita lihat. AO itu adalah AC dikurangi OC. Persamaan 4. Nah, kemudian kita substitusikan persamaan 2 dan persamaan 4 ke persamaan 1. Persamaan satunya kita tulis C kuadrat sama dengan H kuadrat ditambah OA kuadrat. Nah, H kuadratnya kita substitusikan dengan persamaan 2. Sedangkan OA atau AO kita substitusikan dengan persamaan 4.
Sehingga diperoleh C kuadrat sama dengan A sin C dikuadratkan ditambah AC dikurangi OC dikuadratkan. Kita jabarkan, C kuadrat sama dengan A kuadrat sin kuadrat C ditambah AC kuadrat dikurangi 2AC kali OC ditambah OC kuadrat. Itu persamaan 5. Nah, ingat rumus untuk sin kuadrat C-nya itu ditambah cos kuadrat C sama dengan 1. Rumus identitas trigonometri. Sehingga sin kuadrat C-nya itu sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat C. Itu kita tulis jadiin persamaan 6. Nah, kemudian substitusikan persamaan 3 dan persamaan 6 ke persamaan 5. Diperoleh C kuadrat sama dengan A kuadrat dikali 1 min cos kuadrat C ditambah B kuadrat min 2B A cos C ditambah A cos C dikuadratkan. Sehingga C kuadrat sama dengan A kuadrat dikali 1 A kuadrat dikurangi A kuadrat dikali cos kuadrat C ditambah B kuadrat dikurangi 2B dikali A cos C ditambah A dikuadratkan dikali cos kuadrat C. Sehingga C kuadrat itu adalah A kuadrat dikurangi A kuadrat cos kuadrat C ditambah B kuadrat dikurangi 2BA cos C ditambah A kuadrat cos kuadrat C. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi A kuadrat cos kuadrat C ditambah A kuadrat cos kuadrat C. Ini suku yang sejenisnya kita dekatkan ya. Terus kemudian dikurangi 2BA cos C. Nah, karena negatif A kuadrat cos kuadrat C ditambah A kuadrat cos kuadrat C itu 0, maka nggak kita tuliskan lagi. Sehingga persamaannya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2BA cosinus C. Nah, 2BA cosinus C itu nanti jadinya bentuknya A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi C kuadrat. Itu kita pindah ruaskan. Sehingga diperoleh cosinus C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi C kuadrat dibagi 2BA. Nah, ini kita peroleh rumus yang ketiga. Jika terdapat suatu segitiga sebarang ABC dengan sudut A, sudut B, dan sudut C, ada sudut pada segitiga, dan A, B, dan C itu sisi-sisi segitiga sebagai berikut. Sudutnya A, B, dan C. Dan panjang sisinya A, B, dan C yang disimbolkan dengan huruf yang non-kapital. Nah, kita peroleh atau berlaku aturan kosinus cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat per 2BC, cos B sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat min B kuadrat per 2AC, dan cos C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat min C kuadrat per 2AB. Demikian pembahasan dari aktivitas peserta didik untuk membuktikan rumus aturan kosinus. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.